pun sholatnya tak diterima. Nah ini yang jadi perenungan ke kita di Jumat subuh ini. Barangkali kita selama ini sholat kita ternyata tak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, pentingnya sanad keilmuan, pentingnya sanad ibadah, cara kita beribadah kepada Allah, ini sangat penting. Karena kata ungkapan tadi, laulal isnad, seandainya tanpa isnad, tanpa sanad, laqala man sya'a ma sya'a. Yaktinya akan banyak orang berkata sesuai dengan keinginannya sendiri. Aboy keboy tibi ngara. Biar tidak melebar kemana-mana, saya langsung masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang toharoh. Karena toharoh ini yang menjadi penentu sholat kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama amalan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sudah sholatnya baik, maka semuanya baik. Tapi kalau sholat bermasalah, maka nanti ini bahaya apa? Bahaya ibu-ibu sekalian. Kalau sholat sudah bermasalah, maka pasti semua amal-amal yang lain bermasalah. Ini sabda Nabi SAW. Baik. Sekarang sebelum masuk kepada sholat, karena penting dari awal dulu. Biasanya ulama ketika bab ritual ibadah, pertama kali yang dibahas adalah toharoh. Masalah asasucceh candring matur. Karena ketika toharohnya bermasalah, maka meskipun sampean nyung sang-nyung letak sholat, maka tak diterima, bahkan haram sholatnya. Karena tak succeh. Ustadz, saya tadi malam mulai dari selesai isya tidur sebentar, kemudian sholat tahajud sampai subuh. Bagaimana cara wudhunya begini. Ternyata tak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai dengan Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, apabila ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik. Semakin kita mendekati contoh Rasulullah, maka semakin kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semaksimal mungkin kalau kita masih bisa memaksimalkan sama dengan Rasulullah, kita harus sama dengan beliau. Sekali lagi, kalau bisa memaksimalkan. Karena semakin kita mendekati seperti yang Rasulullah tuntunkan, maka nanti akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ditemukan di Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kamu hendak mengerjakan salat, fausilu wujuhakum, basuhlah atau cucilah mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiki, sampai ke siku. Baik, perhatikan. Ulama ini beda pendapat. Misal sampian basuh dari siku sampai tangan, ini sah. Tapi tak sesuai dengan kalimat redaksi yang diinginkan dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, ila dalam ilmu nahwu disebut harful ghayah namanya. Baik. Jadi dari tangan, wa aidiyakum dari tangan, ilal marafiki sampai siku. Jadi bukan dari siku sampai tangan. Apakah sah Ustaz? Sah. Sah kalau dari siku misalnya sampean kecek-kecek seperti ini dibasuh, sah. Cuman keutamaan dalam Al-Qur'an urutannya adalah wa aidiyakum ilal marafik. Baik. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kamu sampai kepada kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub, fattahharu, maka bersucilah atau mandi. Wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang daripada kamu datang dari jamban atau buang air,
Aula mastumun nisa, atau kamu sentuh wanita. Ini ya dimaksud menyentuh ini adalah setubuh, meskipun hilaf di antara ulama. Falam tajidu ma'an, dan tidak kamu dapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Sa'idan thayyiba, dengan debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum, yakni usaplah mukamu. Kalau tayammum ini usaplah muka, wa aydiyakum minhu, dan tanganmu dengan debu itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan kamu, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ini ditemukan di Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Sekarang masalah wudhu, Pak, perhatikan. Saya akan detailkan nanti wudhunya, bagaimana cara wudhu yang mendekati bagaimana Rasulullah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul wudhu'i, cara berwudhu. Bagaimana cara kita berwudhu versi Rasulullah SAW. Yang pertama, idza tawadda'ta fakul bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz, kalau baca ta'awud bagaimana Ustadz? Nanti pembahasan dalilnya saya detailkan di akhir. Jadi pertama, yang perlu kita lakukan adalah bismillahirrahmanirrahim. Mukhlisan niyataka lillah. Dengan ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi biar sampean nanti tidak terganggu oleh was-was setan. Niat ini cukup sampean niat ikhlas karena Allah saja. Niat wudu ikhlas karena Allah saja. Nah, niat ini dalam hati, bukan dalam lisan. Karena ini banyak ketika orang berwudu ini cobi setan. Tak remare dari nawai. Nawai itu nawai. Tela aing para tadi jeding tak remare dari nawai. Nah, ini yang penting niat sampean niat karena Allah sudah. Biar simpel saja. Ustadz, apakah sah Ustadz? Sah. Karena ketika sampean mau wudu, itu Allah sudah tahu kalau sampean mau wudu. Ustadz, kalau dilafalkan boleh Ustadz? Boleh. Tapi pelafalan itu tidak sampai kepada wajib dan Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah ketika wudu tak pernah nawaitul wudu ali raf'il hadath. Tidak pernah. Apakah salah Ustadz? Tidak salah. Cuman tidak sama dengan Rasulullah SAW. Dan lafal itu tidak wajib. Madhab Syafi'iyah cuman mengatakan itu sunnah, tidak sampai mentok kepada wajib. Hati-hati. Apabila sampean sampai mewajibkan bacaan nawaitul, maka sampean telah berani mengubah hukum sunnah kepada wajib. Paham ya? Baik, kemudian wausil kaffaika thalathan, dan basuhlah telapak tangan kamu 3 kali. Yang selanjutnya adalah membasuh telapak tangan kedua 3 kali. Wastanna bil araqi au nahwihi. Kemudian gosoklah gigimu dengan kayu arak atau sesamanya. Kalau kayu siwak, ada kayu siwak biasanya di toko. Jadi sunnahnya, tapi sekali lagi ini hukumnya sunnah. Tapi Rasulullah ketika wudhu pakai ini, Pak. Tapi ulama fikih hanya menghukumi sunnah. Karena diikat dengan hadis kata Rasulullah SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhu bisiwak. Seandainya tak memberatkan kepada umatku, maka aku wajibkan semua umatku ini untuk siwak, untuk bersiwak. Karena memudaratkan, akhirnya tak sampai masuk kepada hukum wajib. Tapi ketika ada sabda seperti itu, berarti keistimewaan siwak ini luar biasa. Maka kata sebagian ulama, orang yang sering pakai siwak ini memudahkan sakaratul maut. Tapi ini jangan jadi dalil kalau berdiri yang mata dikit beri siwak melulu. Mata gelem mate nih misalnya. Jadi ini dipakai siwak setiap saat wudu. Kemudian summa tamatmat wastanshik min kaffin wahidin wastansir taf'alu dzalika thalathan. Kemudian berkumurlah dan hisaplah air dari telapak tangan yang sebelah kanan, dan berkumurlah
Kerjakanlah demikian 3 kali. Perhatikan, seperti ini caranya. Ambil kan, kemudian masukkan ke tangan, masukkan ke mulut, sedikit saja Pak. Kemudian sisanya ini langsung ke hidung. Ustadz, apakah boleh kalau mulut dulu, boleh kan kemudian hidung Ustadz? Boleh. Tapi kalau kita mau hampir sama dengan Rasulullah SAW, jadi ambil air, masukkan ke mulut sedikit, sisakan di sini, kemudian langsung ke hidung. Bisa Pak ya, diilustrasikan itu, dibayangkan. Masa pas saya pakai air, repot saya buang tadi. Jadi ambil ke mulut, langsung masukkan. Lakukan seperti ini sebanyak 3 kali. Wabaliu fihima ma lakum takun shaiman. Ma lam takun shaiman. Dan sempurnakanlah dalam berkumur dan menghisap air apabila kamu tidak berpuasa. Ini dianjurkan. Kalau kita tidak berpuasa, sempurnakan betul kumur-kumurnya. Sempurnakan betul. Kemudian hisapnya sampai betul Pak, sempurna. Kalau bisa sampai panas di sini Pak. Peles. Sampai peles di sini. Nah, mun apasah walam takun shaiman, mun tak apasah. Mun apasah coba. Takut pas senak kada lempah jenis tambah keloduk ini bermasalah. Jadi ada pertanyaan Ustaz, apakah batal orang yang istinsak apabila puasa? Tidak batal. Berkumur-kumur tidak batal. Yang jadi bermasalah apabila pertanyaan di mata pena itu, bagaimana Kiai? Mon berkumur-kumur di bulan puasa? Tak batal. Cara yang berkumur-kumur pakai es campur. Ini kan batal ya. Kalau berkumur-kumur biasa, nah ini juga mendapat pahala sunnah. Misal sambian ini kumur-kumur kemudian tak masuk ke dalam tanpa sadar, ini tidak membatalkan puasa. Karena maksudnya sambian bukan minum tapi berkumur-kumur. Cuman tanorok sekoni. Nah, cek pasti lang ulangin. Nah, pas sekoni pah banyak dikit kenyang benai. Kemudian ini perhatikan, ini 3 kali. Summa usil wajhaka salasan, kemudian basuhlah mukamu 3 kali. Bimashil ma'qaini, dengan mengusap 2 sudut matamu, wa italatil ghusli, dan lebihkanlah membasuhnya, ma'ad dalqi, dengan menggosok, wa takhallal lihyataka, dan sela-selailah janggutmu. Perhatikan, jadi yang dibasuh wajah di sini dibasuh. Kemudian kalau bisa dilebihkan. Perhatikan Mbak, yang di wajah ini masuk di sini, mulai dari atas di sini, kemudian sampai kepada, kalau mau dilebihkan sampai di sini. Telinga ini kena. Telepon telinga, apa namanya ini? Ya ini soalnya. Ini terus ke sini, kalau bisa dilebihkan saja sampai ke bawah di sini. Nah, perhatikan sekarang. Kemudian di sini ada perintah bimashil ma'qaini, dengan mengusap 2 sudut mata. Jadi orang yang wudhunya sempurna, maka bila apa bahasa Indonesianya bila? Iya, tai mata. Baik. Jadi perhatikan begini. Jadi kalau misal pakai tangan kanan, perhatikan, misalnya pakai gayung ya. Perhatikan di sini, basuh begini ke bawah. Kemudian begini, ke atas, kemudian turun ke bawah ini. Kemudian ini tangan, begini. Ini sempurna, 1. Kemudian yang kedua, 1, 2, kemudian sampai yang ketiga. Perhatikan, hati-hati dalam berwudu. Ini menyebabkan tidak sah apabila airnya sedikit, kemudian tangannya diangkat. Ustadz, apakah sah Ustadz pakai air 1 gelas? Beberapa pendapat di antara fiqhus sunnah menjelaskan bahwasanya wudhunya Rasulullah itu kurang lebih segini Pak. Jadi semakin sedikit penggunaan air maka semakin sunnah. Tidak dianjurkan itu berlebihan air ketika kita wudhu, tidak dianjurkan. Apakah salah Ustaz? Tidak salah, tidak menyebabkan batal wudhunya, cuman keutamaan wudhunya tidak mendapatkan. Baik, sekarang kalau misalnya begini, yang jadi masalah apabila tidak tahu cara berwudhunya. Dimasukkan ke tangan, kemudian di begini, ke bawah, kemudian bawah begini. Nyampe di sini, pas diangkat begini. Nah, ini sudah tidak bisa.
Karena ketika sudah begini, ini dipakai, ketika diangkat, dimasukkan lagi, ini mustakmal namanya dalam ilmu fikih. Air yang sudah terpakai. Maka wudhunya tidak sah. Ketika wudhunya tidak sah, sholatnya haram, baca Qur'annya bermasalah karena kalau pegang Al-Quran. Ini jadi kemana-mana nanti. Jadi perhatikan, kalau misalnya pakai air begini, bagi yang perjalanan misalnya, dipastikan ini tidak diangkat tangannya. Sampai begini terus sempurnakan ke atas. Kemudian ke bawah, jari telunjuk dengan jari jempol, ini gunakan untuk mengusap mata. Kemudian ke bawah. Ini dilakukan 3 kali. Perhatikan, di sini perintahnya ma'ad-dalqi dengan digosok. Digosok. Bukan hanya di begini, Pak, diusap begini tidak. Tapi ya di mana digosok? Ada tekanan. Ada tekanan. Baik. Dan kalau yang punya jenggot, di sela-sela jenggotnya. Kalau yang tidak punya, tidak usah repot-repot, tak usah Pak, tambah jenggot pasangan. Summa ghusil yadaika ma'al mirfaqaini biddalqi salasan. Kemudian basuhlah dan cucilah tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok salasan 3 kali. Ma'a wa khallilil asabi, dan sela-selailah jarimu. Ma'a italatil wasliha, dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu. Wabda bil yumna, mulailah dengan tangan kanan. Perhatikan, ini masalah tangan. Jadi tangan sekali lagi dari tangan ke siku. Sekarang perintahnya ini digosok, bukan diusap. Digosok. Jadi ada tekanan. Kemudian selanjutnya ini yang banyak salah. Ini harus ada airnya, Pak. Karena kemarin ada orang wudu kun kantoh. Ada yang di video kemarin viral, wudu ternyata tak menyebar. Perhatikan, ketika wudu dari tangan, sekali lagi kalau airnya sedikit, maka jangan diangkat. Ini banyak salah wudunya. Seret begini, kemudian nyampe sini, pas diangkat tangannya. Nah, ini mustakmal namanya. Ketika disentuhkan begini sudah tidak sah. Tak guna air ini sudah. Karena mustakmal, air yang sudah dipakai. Jadi begini, perhatikan, begini, nyampe ke bawah, perhatikan, sekali lagi, lebih baik sampean lebih daripada tidak sah. Kalau sampean wudhu, kemudian di siku tidak basah, sebenarnya nyampe siku saja. Cuman biar aman dilebihkan saja. Begini. Kemudian setelah itu perhatikan, ini banyak yang salah wudhunya. Begini, kalau cara berwudhu seperti ini, maka batal wudhunya dan sholatnya batal. Kenapa? Karena di sini tidak kena air. Bagaimana caranya Ustadz? Begini, seret ke bawah, kemudian ininya diputar, tangan yang kanan diputar, begini. Nah, begini. Sehingga di sini kena ini. Kalau seperti ini sampean wudhunya, maka ini kena air semuanya sudah, basah semuanya. Kemudian nanti sela-sela jarinya begini. Begini. Sekali lagi, ambil air lagi. 1, 2. Kemudian yang selanjutnya 2 kali. Kemudian sampai 3 kali. Salasan. Dimulai dengan tangan kanan. Faham insyaAllah? Jadi perhatikan. Ini ajarkan kepada anak-anak. Begini cara wudhunya. Diputar ini dulu. Saya ngajar di Al-Munawwarah, itu hampir semua salah semua wudhunya. Kenapa? Karena begini anak-anak itu. Kalau diterangkan tidak praktek, tidak bisa. Diterangkan hanya basuh mulai dari siku sampai tangan. Akhirnya begini mereka. Nah ini kosong, ini di sini nih. Apalagi tangannya sih bekerja. Ya Pak nyeting ini, Pak tak nyeting semuanya. Maka caranya begini. Diputar begini, pasti kena ini di sini. Ustadz mak melarat saya, Ustadz saya alik Ustadz misalnya. Boleh begini misalnya, ini begini. Boleh begini. Asal jangan diangkat ini. Ketika kita mengangkat, kalau airnya hanya sedikit kita masukkan, tapi berbeda dengan kita alirkan airnya, berbeda. Karena kalau di sini kan pakai keran kalau di masjid. Tapi kalau di rumah misalnya airnya sedikit atau lagi perjalanan airnya sedikit. Ini dilakukan dengan 3 kali, ingat di sela-sela. Begitupun yang kiri, masuk ke bawah, kemudian diputar ke atas, kemudian di sela-sela jarinya begini. Disempurnakan.
Baik, kemudian dimulai dari tangan kanan. Summa amsa bi ra'sika. Lalu usaplah kepalamu. Au binasiyatika wa 'alal imamati. Atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu. Perhatikan. Bi imraril yadaini, dengan menjalankan kedua telapak tangan, min muqaddamihi, dari ujung muka kepala, dari ujung muka dari sini, ilal qafa, sehingga nyampe kepada tengkuk di belakang. Waraddihima ilaihi, dan dikembalikan lagi ke permulaan, ke depan. Summa amsihil udhunaini, kemudian usaplah kedua telingamu. Zahirahuma, sebelah luarnya, dengan apa? Bil ibhamaini, dengan ibu jari. Wa batinuhuma, dan di dalamnya bis sabbahataini, dengan kedua telunjuk. Perhatikan, ketika mengusap kepala, saya ulang dari depan. Dari atas tadi saya terangkan, mulai dari kumur-kumur, kemudian basuh wajah, basuh tangan, semuanya salasan 3 kali. Sedangkan membasuh kepala itu 1 kali. Jangan terlalu kreatif. Kadang sampai 3 kali. Nah, kalero Ustaz, tak kalero. Keng cuman tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam beragama kita harus bersanad. Seandainya tidak ada sanad, maka yaktinya akan banyak orang berkata dengan kemauan lisannya, tak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai batal wudunya? Tidak batal. Karena sudah sempurna 1, kemudian ditambah lagi meskipun 10 kali misalnya, tidak masalah. Cuman tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, masalah kepala ini, saya buka, mohon izin saya buka kepala. Dimulai dari sini, dari depan, dari ujung kepala di sini, diusap ke belakang sampai kofahu, sampai di sini, Pak. Mohon izin saya balik ke belakang. Sampai di sini. Belakang kepala di sini. Batas rambut ini. Jadi begini, straight ke belakang. Ingat, jangan diangkat, jangan begini. Nah, jangan. Disempurnakan, diusap begini. Sampai di sini, kemudian dikembalikan ke depan. Kemudian ingat, jempol ini untuk mengusap luar. Kemudian jari-jari, telunjuk, ini digunakan untuk mengusap bagian dalam. Begini. Jadi jempol bagian luar, telunjuk bagian dalam. Sudah selesai, sempurna ini. Selesai. Ustadz, apakah salah yang begini, Ustadz? Perhatikan. Biar kita sebagai nambah wawasan saja. Kalau begini, ini sah, Pak. Ini sah. Karena mazhab Syafi'iyah berpendapat yang meskipun yang disentuh ini hanya di sini, ini sah. Hanya menyentuh rambut ini sah. Tetapi hati-hati. Yang sah ini apabila di sini. Kalau misalnya rambutnya panjang, kemudian ujung rambutnya yang disentuh, tidak sah. Karena perintahnya itu nyentuh kepala, bukan nyentuh rambut. Paham insyaallah? Baik. Ini dilakukan hanya 1 kali saja. Ustadz, kalau saya misalnya hanya sentuh begini Ustadz, 3 kali di ubun-ubun Ustadz. Sah, Pak. Cuman semua ulama sepakat, hatta Syafi'iyah, meskipun sampai Syafi'iyah, yang paling utama ini disempurnakan begini, Pak. Meskipun Syafi'iyah berpendapat bahwasanya seperti ini sah, tapi sekali lagi yang paling utama disempurnakan. Karena nanti umat Rasulullah akan diketahui dari apa diketahui? Min asaril wudu, dari banyaknya wudu. Jadi makanya oleh ulama dianjurkan untuk dilebihkan. Jadi sampai siku dilebihkan, kepala dilebihkan. Karena semakin banyak nanti kena air wudunya, maka cahayanya semakin terang. Kalau sampean wudu seperti ini, saking lampu lip-lipan tak terak gitu. Pahlilin tak merkuri. Kalau sudah begini merkuri nanti terak ini sebadan ini. Nah, tapi sekali lagi ini tidak maksud untuk
menyalahkan yang wudhunya hanya disentuh. Sama-sama ada dalilnya. Cuman dalil terkuat ini disempurnakan sampai belakang. Disempurnakan usapnya. Kemudian summausil rihlaika ma'al ka'baini biddal kisalasan. Lalu basuhlah kaki dengan digosok sebanyak 3 kali. Nah, kalau kaki digosoknya 3 kali. Wa khallilil asabi'a ma'a italatil wasliha. Dan sela-selailah jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya. Juga selesai digosok kaki dianjurkan untuk disela-sela jari. Perhatikan, dulu ketika saya belajar wudu ini, sanadnya begini Pak, anggap ini kaki saya. Kan tak mungkin kaki saya diangkat ke atas kan? Anggap ini kaki saya begini kan. Jadi dibasuh kaki, anggap ini mata kaki. Disempurnakan begini, sampai mata kaki dibasuh. Kemudian disela-sela, cuman cara menyela-nyelanya, waktu saya belajar, ini disela-sela dengan jari kelingking. Perhatikan begini, ini anggap kaki ini, begini. Begini. Disela-sela dengan jari kelingking. Ustadz, mak repot Ustadz. Kenapa mau tak ada kelingking misalnya? Maka silakan. Dibasuh, yang penting disela-sela. Tapi ulama, masalah mencela-sela ini hanya masuk kepada hukum sunnah saja. Yang penting sudah sempurna dibasuh kakinya. Tapi biar sempurna, dibasuh disela-sela semuanya jarinya. Takut ada benda-benda yang menghalangi wudhunya tidak menyentuh kulitnya, tidak terkena air wudhu. Kemudian wabda bil yumna, dimulai dengan kaki yang kanan. Wa ta'ahad waslahuma, dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Disempurnakan betul sampai lebih. Kalau bisa sekali lagi dilebihkan membasuhnya. Summa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan, selesai kita sempurna seperti tadi, bacalah doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan apa Muhammadun? Masa Muhammadun. Usang ini. Kalau dibaca Muhammadan maka salah Pak. Harus kalau dibaca Muhammadun maka salah. Harus dibaca Muhammadan. Ini hati-hati. Terkadang kita tidak tahu huruf ini. Padahal syahadat itu wajib dibaca dalam sholat. Karena nanti di tasyahud akhir wajib adanya syahadat. Kemarin saya ngisi pengajian, saya diundang di pengajian, saya nanya, yang benar itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, apa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Muhammadur Ustaz dan acoran leburan Muhammadur. Kok bisa Muhammadur? Iya Ustaz, Muhammadur. Kalau sambian solat selama ini dengan mengatakan asyhadu anna Muhammadur, maka selama ini solatnya batal. Palang Ustaz katanya. Labode sesebidak tahun bahkan lero kapi. Nah, makanya ini penting kita belajar ilmu. Kemudian disempurnakan membaca itu. Saya tutup dengan ini tambahan, apabila kita memakai sepatu, tapi insya Allah sekarang sudah kemana-mana dekat kamar mandi kita, musola dan masjid ini sudah banyak. Tapi misal terjadi kita lagi perjalanan misalnya, maka mengusap mashul khuffaini, mengusap kedua khuf atau kedua sepatu. Wamsa a'lal khuffaini, dan usaplah kedua khuf atau sepatu atau sesamanya, au nahwihima badala waslir rijlaini fil wudu'i, sebagai pembantu membasuh atau mencuci kedua kaki dalam wudu. Salasan 3 kali. Salasan fis safari, untuk 3 hari dalam perjalanan, wa yauman salasati
fis safari wa yauman wa lailatan fil iqamati. Dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian. Jadi kalau kita pakai sepatu misalnya, ini kalau misalnya mau wudu, ini tidak usah dibuka sepatunya, cukup diusap sepatunya saja. Di luar. Oh, Pak Hido itu bukan usah bukanya pada sepatunya ini. Enggak, diusap di luar. Kemudian, ini sebagai pengganti untuk mengusap kaki. Nah, enggak, ini meskipun kayaknya untuk sekarang ini tidak usah diamalkan, karena sekarang sudah mudah. Kita di perjalanan dekat musola, sudah mudah insya Allah. Tapi misalnya kita mau mengamalkan, boleh-boleh saja. Untuk perjalanan, ini yang tadi saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lam takhla'huma wa kana lubsuhuma ala tahrin. Tapi ini bisa membasuh kaki dengan syarat selama tidak membuka keduanya, sedang waktu memakainya di waktu suci belum batal wudhu. Jadi misal mau berangkat ke Surabaya. Jadi sebelum berangkat itu sudah wudhu, maka kemudian dipakai sepatunya. Maka setelah berangkat misalnya di perjalanan, batal wudhunya misalnya, untuk wudhu kembali tidak usah buka sepatu, ini boleh. Nah, yang diusap itu bagian atas saja, bagian luar. Sekali lagi, benih eseram, Pak. Mau diseram, Pak, becek deh. Artinya ini cukup diusap saja. Sekali lagi, wamsa, ada waslah. Kalau wamsa diusap, jadi ambil air diusap kakinya. Apa namanya? Sepatunya. Nah, jadi benih pah langsung ngala aing pah beco sepatu nah. Nah, ini ahli rana perjalanan orang mawah tak buka pada tak beres misalnya. Ini saya sempurnakan di wudhunya. Kemudian wudhu ini bisa bertahan apabila tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Malam yakhruj, selama tidak keluar sesuatu, minka syai'un, yaitu sesuatu, min ahadis sabilaini, dari 2 jalan. Jadi selama tidak keluar sesuatu dari 2 tempat kemaluan, baik dari depan atau belakang, maka wudhunya tidak batal. Walam tulamisil mar'ata, dan selama kamu tidak menyentuh wanita. Nah, ini yang dimaksud adalah setubuh. Sekali lagi, meskipun ada khilaf di antara ulama. Walam tamassa farjaka, dan tidak menyentuh kemaluan. Walam tanam muttaji'an nauman tsakilan, dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Perhatikan masalah menyentuh perempuan. Sekali lagi, ini bukan perkara Muhammadiyah dan tidak Muhammadiyah. Ustaz, kalau Muhammadiyah kan orang Muhammadiyah mau nyentuh tak betal. Mau benerang Muhammadiyah kan tidak, Ustaz. Betal, Ustaz. Perhatikan, Pak, ini bukan perkara Muhammadiyah dan tidak Muhammadiyah. Ini perkara kita mengikuti Rasulullah. Ustaz, bagaimana? Apakah orang yang menyentuh perempuan batal itu menyentuh perempuan itu batal, laki-laki misalnya. Kalau perempuan menyentuh perempuan enggak. Yang jadi pertanyaan ini laki-laki menyentuh perempuan. Apakah batal, Ustaz? Karena dulu memang ini ulama berdebat masalah ini. Cuman pendapat terkuat ini menyentuh perempuan tidak batal apabila tanpa bersetubuh. Artinya kalau nyentuh enggak. Ini pendapat terkuat. Yang jadi permasalahan, kenapa kok masih ada hilaf, Ustaz? Mak tak paham masih tongri Islam, Ustaz. Nah, karena begini, Pak, ceritanya. Hadis yang menerangkan Rasulullah itu pergi ke masjid, sebelum ke masjid Rasulullah mencium istrinya. Ini kan yang jadi pembahasan. Yang katanya membatalkan, Rasulullah itu mencium istri beliau karena, kenapa kok tidak berwudu lagi, langsung sholat? Karena istrinya Rasulullah ini pakai cadar. Jadi kalau dicium pasti kena pada cadarnya. Faham? Katanya yang membatalkan.
Kalau sekarang kan istri-istri kan banyak yang tidak bercadar. Jadi kalau dicium itu batal wudhunya. Nah, dijawab sama yang tidak membatalkan. Istrinya Rasulullah yang waktu dicium itu ada di pasar, ada di luar apa di rumah? Di rumah. Perempuan kalau di rumah, kalau pakai cadar, ibunya Aftar ini pakai cadar. Kalau di rumahnya pakai cadar tak? Enggak. Jadi efisiennya wanita kalau ada di rumah tidak pakai cadar. Jadi bisa dikatakan ketika Rasulullah mencium istri beliau karena ada di rumah tidak pakai cadar. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, maka kemudian dalil ini dicari pendapat terkuat. Ternyata pendapat terkuat, sekali lagi, pendapat terkuat ini menyentuh perempuan bukan bersetubuh, itu tidak membatalkan wudhu. Apabila sampean mau mengambil yang membatalkan wudhu, boleh-boleh saja. Karena sama-sama ada dalilnya. Silahkan diambil. Saya pribadi, karena saya ingin mengambil pendapat terkuat, biasanya mau saya kuatkan semaan kasih bener. Meskipun sama-sama bener. Jadi mungkin beda senyamanan, mak ada saya tak nyaman. Jadi tapi sekali lagi, karena beda orang yang tak ada kasih nyaman. Contoh ini saya temukan betul. Seandainya ada sate kambing dengan tahu dan tempe, lebih enak sate dan tahu ini. Ternyata beda si andaan kasih tak nyaman. Nah, sama dengan aftar sampean, sama dengan aftar. Aftar mau diberi wajam tak ada. Tak nyaman katanya aftar. Nah, ini ternyata ada memang orang yang memang Ustadz saya lebih enak ngambil yang tidak begitu kuat. Silahkan. Nah, karena ini masalah khilafiyah. Saya tutup. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.